Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Kita pagi ini belajar matematika kembali. Bab sebelumnya kita belajar tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kita sekarang ke bab baru, transformasi geometri. Transformasi geometri seperti yang sering kalian dengar di bioskop film itu kan ada transformer lah. Itu kata-kata transformer itu juga salah satunya menggunakan kata transformasi. Kata dasarnya sama. Tadinya transformasi itu perubahan. Transformer kan juga berubah ya, dari mobil menjadi robot, robot menjadi mobil dan sebagainya. Transformasi yang akan kita pelajari nanti adalah refleksi, pencerminan, translasi, pergeseran, rotasi, perputaran, dan dilatasi perkalian, diperbesar atau diperkecil. Oke. Yang pertama, kita bahas transformasi itu apa. Yang harus kalian ingat, transformasi itu merupakan suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Artinya, sebuah benda posisinya berubah atau bentuknya berubah. Itu namanya transformasi. Yang kita bahas di pembelajaran kali ini ada transformasi geometri berhubungan dengan bangun datar atau bangun ruang. Transformasi geometris merupakan suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu titik awal. Suatu titik awal itu kalau di sumbu koordinat itu namanya titik A, itu biasanya koordinatnya X dan Z. Itu ya. Kemudian menuju ke posisi lain X transpose atau X aksen, Y aksen. Titik awalnya ini X, Y. Kalau nanti mengalami transformasi itu berubah menjadi X aksen atau Y aksen atau yang biasa kita sebut dengan bayangannya. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Nah, seperti tadi di awal, transformasi itu yang kita pelajari nanti ada 4 macam. Pergeseran, translasi, pencerminan, refleksi, perputaran, rotasi, dan perkalian, dilatasi. Di pertemuan awal ini kita akan belajar tentang pencerminan, refleksi. Oke. Masih menggunakan media buku streaming, buku kotak. Diperhatikan ini ada segitiga. Segitiga ini sebagai segitiga yang awal, yang terang, yang lebih gelap ini sebagai bayangannya. Atau bisa juga yang kuning bayangan ya benda asli, yang ini bayangannya. Ya. Sebuah segitiga ini mengalami pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan atau refleksi itu memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Garis pencerminannya itu sebagai simetri lipatnya. Kalau menurut gambar ini, itu simetri lipatnya di sumbu Y. Ya, ini kan sumbu yang tegak, ini sumbu Y, dicerminkan. Segitiga yang ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Itu ya.
Memetakan suatu titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Suatu bangun jika dicerminkan itu akan beberapa sifat. Titik dan bayangannya jaraknya sama dengan cermin. Titik awal dan bayangan itu mempunyai jarak sama dengan cermin. Ini kalau cerminnya sebagai sumbu Y, maka titik yang ini saling bentuknya sama namun posisinya terbalik. Seperti pada saat kita bercermin. Saat kita bercermin di depan cermin, jarak kita ke cermin itu sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Pun begitu bentuknya sama. Ini kalau cermin datar ya. Bentuknya sama namun posisinya terbalik. Posisinya terbalik itu misalkan kalau kita mengangkat tangan kiri kita, maka posisi yang ada di cermin seperti mengangkat tangan kanan. Nah, cerminnya itu seperti simetri lipat. Sifatnya seperti simetri lipat. Kalau dilipat akan mempunyai simetri sama ya jaraknya. Oke. Yang perlu diingat sebagai remember untuk pencerminan adalah tulisan pada mobil ambulans. Nah, kenapa tulisan pada mobil ambulans itu dibuat terbalik? Ini kan ya. Kalau kita memperhatikan sebuah mobil ambulans tulisannya seperti ini, kenapa kok terbalik? Itu alasannya, ini salah satu pencerminan, salah satu aplikasi pencerminan. Apabila mobil kita berada di posisi di depan ambulan dan kita melihat ke belakang melalui kaca spion, maka tulisan yang di mobil ambulan itu akan terbaca seperti biasa. Ya, akan seperti tulisan ini. Tapi kalau kita lihat langsung akan seperti terbalik. Tapi apabila posisi kita ada di depan mobil ambulan dan tulisan ini kita baca lewat kaca spion, maka menjadi sebuah tulisan yang normal. Salah satu aplikasi pencerminan ya di kehidupan nyata. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu koordinat, itu kan ada sumbu X dan sumbu Z. Yang mendatar ini sumbu X, sedangkan yang naik turun ini sumbu Z. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada segitiga. Segitiga itu segitiga pink. Kita cerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu yang mendatar, maka ketemu bayangan segitiga berwarna hijau. Jarak titik ini 2 satuan sama dengan jarak titik yang sini juga 2 satuan. Titik A mempunyai J2. Kalau ini A aksen sebagai bayangannya ini negatif 4 ya, ini Y-nya 4, ini Y-nya negatif 4. Ini titik B 5,6 dicerminkan pencerminan dengan sumbu X, maka bayangannya B aksen menjadi 5, negatif 6. Oke ya. Misalkan diperhatikan ini ada contohnya. Diperhatikan ini dulu, gambar ini dulu ya. Sebuah titik P X, Z dicerminkan terhadap sumbu X mempunyai bayangan P aksen, titiknya X aksen, Y aksen.
ditulis seperti ini. X aksen itu merupakan bayangan dari X dan Y aksen merupakan bayangan dari Y. Titik P, X, Z dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya P aksen sama dengan X, negatif Z. Yang berubah di sini hanya nilai dari Z, karena dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah posisi Y. Y segitiga pink berada di nilai positif, dicerminkan terhadap sumbu X. Ini posisi Y-nya di bawah, maka bernilai negatif. Sebuah contoh itu sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil pencerminannya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti yang berubah adalah nilai koordinat Y. Ya. Nah, titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen 2, negatif 3. Diperhatikan yang di sini P aksen sama dengan X, negatif Y. Yang kedua, titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya B aksen titiknya menjadi 8, negatif 4. Yang berubah hanya nilai Y, sedangkan nilai X-nya masih tetap. Oke. Titik C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka ini C aksen sama dengan 3, negatif 1. Negatif 1 berubah menjadi plus 1 karena ini berubah negatif ya. Kalau dari negatif maka menjadi positif. Ini kalau pencerminan terhadap sumbu X. Ini rumusnya, perlu kalian ingat nanti ya. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Kalau pencerminan terhadap sumbu Y, karena ini sumbu Y itu sumbu yang vertikal, maka nanti yang berubah kira-kira koordinat Z atau X. Diperhatikan itu. Oke. Itu ada titik A, titik merah ini titik A koordinatnya A, B atau bisa juga X, Z dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen sama dengan min A, B. Bayangannya A aksen sama dengan negatif A, B. Ini ya. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen dengan titik negatif X, Z. Jadi yang berubah, kalau dicerminkan terhadap Z, maka yang berubah adalah koordinat X. Bernilai kebalikannya. Contoh sama seperti tadi, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Z. Tentukan hasil pencerminannya. Oke, kita jawab. Yang perlu diingat, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah koordinat nilai X. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen adalah titik negatif 2,3. X-nya yang berubah.
Titik yang depan itu titik X. Titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya B aksen dengan titik negatif 8,4. Dan yang titik C 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ini ada itunya ya, ada aksennya. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya C aksen sama dengan negatif 3,-1. 3 nilai X3 itu kalau dicerminkan terhadap Y, maka nilainya menjadi min 3. Nilai X-nya yang berubah. Oke, lanjutkan. Oke. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis merah ini garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu artinya nilai X sama dengan nilai Y. Ini titik A, A, lewat sini. Ini cerminnya, titik Y sama dengan X, ini titik 0,0 lewat titik A, A di sini. Kita tarik garis sehingga ketemu cermin Y sama dengan X. Ini ada titik A, titik biru ini, titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya A aksen, itu ada A aksennya ya. Ini bayangannya A aksen sama dengan B, A. Misalkan kita lihat contohnya ya. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik A, B bayangannya menjadi B, A. Oke. Contoh, sebuah segitiga ABC. Contoh soalnya masih sama menggunakan segitiga yang tadi. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4 dan C 3,1 min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan hasil pencerminannya. Kita tulis sama seperti tadi, A sama dengan titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya A aksen sama dengan 3,2. Posisinya dibalik. Seperti ini ya. Titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bayangannya A aksen sama dengan B, A. Selanjutnya, titik B 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya B aksen sama dengan 4,8. Dan titik C 3,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X, maka bayangannya C aksen sama dengan negatif 1,3. Kedudukannya dibalik, yang semula titik X, Y menjadi ke depan. Titik A, B berubah menjadi A aksen B, A.
Ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X. Oke. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis yang ini, yang saya kasih tanda ini sebagai cerminnya. Oke, ini sebagai cerminnya yang ada tanda panah merahnya ini. Garis Y sama dengan negatif X. Titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ini ini bayangan dari A, tuh titiknya menjadi negatif B, negatif A. Ini ya, titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya titik E ini sebagai bayangan dari A dengan koordinat min B, min A. Ini misalnya ya, contoh masih sama, kita gunakan contoh yang sama. Sebuah segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,3, B 8,4 dan C 3,-1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan hasil pencerminannya. Kita jawab. Ini ya. Titik A, titiknya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya E ini sebagai bayangannya, titik bayangannya menjadi negatif B, negatif A. Titik A titik A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangannya A aksen sama dengan negatif 3, negatif 2. Titik B 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya B aksen dengan titik negatif 4,8. Titik C 3, negatif 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya C aksen, ini C aksen sama dengan 1, negatif 3. Ini ya, bayangannya A, B menjadi bayangannya E min B, A. Ini koordinatnya berubah. Remember, yang harus diingat dari 4 contoh tadi, ini ada contoh lagi. Oke, diperhatikan ini. Sebuah titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya A aksen sama dengan 2H dikurangi X, Y. Kalau dicerminkan terhadap X sama dengan H, bayangannya menjadi 2 kali H dikurangi X. Ini koordinat X-nya ya. Ini, yang ini itu berubah menjadi ini. Sampai sini, ini perubahan X-nya ya. Perubahan X-nya di sini. Sedangkan Y-nya tetap ini kalau kita cerminkan X sama dengan garis H. Tuh. Yang kedua,
titik A X, Y kita cerminkan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya A aksen sama dengan X, 2H dikurangi Y. Ini yang berubah. Kalau terhadap X sama dengan H, yang berubah adalah bayangan koordinat titik X. Sedangkan kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang berubah adalah bayangan dari titik Y. Ini oke, yang berubah. Oke ya. Bisa dipahami? Sekali lagi. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya A aksen dengan titik 2H dikurangi X, Y. Yang berubah adalah bayangan dari koordinat X. Sedangkan titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya A aksen itu X, 2H dikurangi Z. Yang berubah adalah bayangan dari titik Z. Ini ya. Itu beberapa dua hal yang harus kalian ingat dari rumus-rumus sebelumnya berbeda. Ya. Itu yang harus kalian pelajari. Nah, ini soal pertama, latihan soal. Masih remember tadi ada dua pencerminan, dicerminkan terhadap X sama dengan H dan Y sama dengan H. Nah, tugas kalian untuk pertemuan kali ini, kalian mengerjakan dua soal ini, nomor 1 dan 2. Yang pertama, sama seperti contoh tadi, sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Yang kedua, ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Yang kedua ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Nanti kalian ingat di rumus sebelumnya. Ini. Dari sini nanti kalian bisa lihat rumus apa aja. Oke. Untuk pertemuan kali ini, tugasnya 2. Sebuah segitiga ABC dicerminkan terhadap garis X sama dengan H dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Nanti kalian tulis titik-titik itu di sumbu koordinat beserta bayangannya di sebuah koordinat. Nanti bayangannya sampean beri warna berbeda dari benda aslinya, mana yang bayangan dan mana yang benda bangun aslinya dibedakan warnanya. Kalau tadi kan kuning gelap dan kuning terang, nanti terserah kalian akan kalian beri warna apa. Oke, selamat berlatih, tetap semangat belajar dari rumah, dan terima kasih. Pertemuan kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.